Saya tidak merasa galau karena saya seorang Sigma Boy. Aduh. Siapa sih aku sebenarnya? Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Berguna nggak nih? Berguna sekali. Iya, harus ya. Kalau di usia kita yang seperti ini nggak dapat support sistem dari orang tua, pasti akan melampiasnya ke orang lain. Iya, bisa jadi ke pasangannya sendiri. Wah, ini dari pengalaman lagi ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Main, selamat datang di podcast Main Mahasiswa Intelektual IAINU Kebumen. Perkenalkan, saya Nizatul Afriani, biasa dipanggil Iza, dan saya di sini ditemani oleh dua rekan Sobat Main saya yang ganteng dan cantik ini. Ada siapa? Saya Andrian Maulana dan biasa dipanggil Andrea. Dan saya Lulu Mansura, biasa dipanggil Lulu. Oke nih, Mas Andre dan Mbak Lulu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun iklim cuacanya nggak bagus, tapi kita tetap fit, ya nggak? Betul sekali. Nah, mungkin ada yang sedang galau? Mas Andre galau. Saya tidak merasa galau karena saya seorang Sigma Boy. Aduh, ya. Berarti ini gak ada yang galau ya? Nggak ada, happy Always semuanya. be happy and be healthy. Yes, Oke. yes. Nah, Sobat Mai di sana juga harus selalu sehat. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang sebuah pengalaman nih yang mungkin pernah kita rasakan semuanya, yaitu krisis identitas. Pernah nggak sih kalian itu merasa bingung dengan siapa diri kalian yang sebenarnya? Atau kalian itu merasa sedang mencari sesuatu yang hilang dalam diri kalian? Atau kalian itu sedang merasa kurang cocok dengan lingkungan sekitar kalian? Nah, kalau iya, kalian nggak sendirian Sobat Main. Di podcast ini akan kita bahas tuntas tentang krisis identitas, mulai dari definisinya, penyebab, dampak, sampai cara mengatasinya. Mari kita bahas, let's go! Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan lebih mendalam nih, Mas Andre dan Mbak Lulu, pastinya Sobat Mai di sana juga kan masih belum, mungkin ada yang masih bingung gitu ya, Iya. tentang definisi dari krisis identitas itu sendiri. Nah, menurut dari Mas Andre dulu nih, krisis identitas itu apa sih? Menurut Erikson menyatakan bahwa krisis identitas itu adalah kondisi ketika seorang individu melakukan analisa dan eksplorasi terhadap dirinya sendiri dengan cara yang tidak sama. Nah, biasanya hal ini tuh dialami oleh remaja yang berusia 10 hingga 20 tahun. Oke. Nah, betul itu. Iya. Karena usia remaja di fase ini, mereka itu cenderung nggak bisa untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Iya. Bahkan mereka itu sulit untuk mengenali diri mereka sendiri. Juga nih, mereka itu pasti cemas terkait masa depan mereka. Ah, iya bener banget. Nah, saya juga sering banget nih menemukan seorang teman, ya beberapa teman lah, yang lumayan banyak gitu. Banyak di antara mereka yang masih merasa tidak yakin dan ragu dengan jati dirinya. Mungkin mereka salah satu di antaranya ya yang sedang mengalami krisis identitas itu tadi. Iya, Iya, betul iya. sekali, bisa jadi itu. Ya, karena kan tadi dikatakan oleh Mas Andre, di usia berapa Mas Andre? 10 Dari usia 10 hingga sampai 20 tahun. 20 tahun. Berarti di usia kita ini ya rawan sekali. Rawan. Iya. Saya kata seperti itu. Berarti itu tandanya jika seseorang atau seorang remaja sedang mengalami krisis identitas, itu akan disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa sih aku sebenarnya? Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Berguna nggak nih? Berguna sekali. Iya, harus Sangat ya. berguna. Berguna juga untuk orang lain. Iya, Nah, betul. terus mungkin apa value saya? Apa yang saya sukai? Terus apa keyakinan spiritual saya? Dan bahkan apa nih peran penting saya dalam masyarakat? Kalau begitu, berarti apa sih penyebab dari krisis identitas itu sendiri, Sobat Main? Jadi penyebab seseorang itu mengalami krisis identitas, khususnya para remaja, adalah salah satunya karena ketidakharmonisan hubungan antara orang tua dengan anaknya, atau
orang tuanya itu sendiri terlalu menekan kepada anaknya, seperti itu. Nah, hal ini juga relevan dengan penelitian ilmiah yang dikemukakan oleh Putri Sari Ramadhani yang berjudul Analisis Faktor Krisis Identitas di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Bentar. Maksudnya gimana tuh Mas Andre? Iya, saya paham nih dan Iya. saya setuju banget. Contohnya nih, saya punya tetangga. Oke. Tetangga saya itu menekan anaknya untuk kuliah ambil jurusan kedokteran. Padahal anaknya itu gak ada minat sama sekali di jurusan itu. Iya. Alhasil, iya, anaknya setiap cerita ke saya, dia itu pusing, tertekan, bingung harus gimana, dan pastinya ragu sama diri dia sendiri. Wah, kasihan banget ya kalau kayak gitu. banget. Berarti iya, itu tandanya anak tersebut kurang mendapatkan support atau dukungan penuh dari orang tua terhadap minat anaknya sendiri. Iya, Iya. betul sekali. Apalagi di fase kita yang seperti ini, pastinya butuh banget kan dukungan dan support dari orang tua. Iya. Nanti sobat main juga di sana pasti butuh kan? Ya, support system. Iya, betul sekali. Dan faktor umumnya itu kan utama dari orang tua. Iya. Ya. Kalau di usia kita yang seperti ini nggak dapat support system dari orang tua, pasti akan melampiasnya ke orang lain. Iya, bisa jadi ke pasangannya sendiri. Wah, itu ini dari pengalaman lagi ya, betul. Jadi pada intinya ya sobat main, diri kita itu jadi merasa kurang dalam mengeksplorasi diri kita sendiri. Lantas bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi atau menemukan jati diri kita yang sebenarnya? Ya enggak? Iya, Iya, betul sekali. Nah, selain itu ya sobat main, perubahan besar dalam hidup itu juga menjadi salah satu penyebab adanya krisis identitas loh teman-teman. Contohnya nih, flashback waktu pandemi COVID-19. Iya. Nah, waktu pandemi segala aktivitas manusia itu kan jadi terbatas. Ya nggak? Betul banget. Manusia itu jadi nggak bebas untuk melakukan kegiatan. Iya. Rutinitas keseharian jadi berubah, bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaannya seketika itu. Kasihan banget kan? Oh iya, bener banget. Nah, flashback juga ya pada saat pandemi COVID-19 pada waktu itu kan semua aktivitas pembelajaran dilakukan di rumah ya, full daring, online. Saya juga merasa frustasi sekali ketika harus dituntut untuk bisa beradaptasi nih dengan sistem Iya. pembelajaran yang baru, karena mau nggak mau ya kan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan saya juga merasa kehilangan semangat belajar pada waktu Iya, itu. jadi mereka akan kekurangan dalam menangkap pembelajaran yang Iya. saat pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Iya Betul, betul. Karena mereka nggak melakukan interaksi langsung, nggak bisa Iya. tatap muka dengan guru mereka, jadi nggak fokus dan nggak bisa nangkap seluruhnya. Iya. Jadi merubah rutinitas yang Sehari-hari. seharusnya. Nah, Iya. betul. Nah nih, kita kan tadi sudah membahas penyebabnya. Iya. Sekarang apa sih dampak yang dirasain kalau seorang sedang mengalami krisis identitas? Jadi dampaknya ya sobat mainku yang sangat berbahagia ini, dampaknya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas, mereka akan merasa cemas, mereka akan merasa gelisah, kecewa, stres, bahkan pikiran mereka akan merasa kosong, bingung terhadap ketidakpastian masa depan, yang semua itu akan berdampak kepada karir mereka suatu saat nanti. Dan jika apabila krisis identitas ini tidak segera ditanggulangi dengan baik atau tidak segera disalurkan ke arah yang positif dan konstruktif, maka bisa mengakibatkan kenakalan remaja. Seperti itu. Berarti parah juga ya. Parah banget. Iya. Nah, tadi kan kita sudah membahas definisinya, penyebabnya, sampai dampaknya. Terus kali ini apa sih tips untuk mengatasi seseorang yang mengalami krisis identitas, teman-teman? Penasaran kan sobat mainku? Kita akan mengupas tuntas tips dan caranya untuk mengatasi krisis identitas yang dialami oleh seorang remaja. Spill tuh coba Mas Andre. Menurut artikel yang ditulis oleh CILSD.psikolog yang berjudul Siapakah Aku? Krisis Identitas yang dialami oleh remaja, beberapa tips yang membantu remaja untuk mengatasi yang namanya krisis identitas. Tentunya
para remaja, yaitu dengan memberikan dukungan kepada orang tersebut, dan yang kedua ciptakan lingkungan yang aman bagi remaja tersebut, dan yang ketiga selalu support dan memberikan dukungan penuh untuk terus melakukan eksplorasi dan jangan lupa untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, sobat mainku, dan tetap ingat kalian itu harus tetap love yourself. Cintai diri kalian sendiri dan jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, ini nih yang susah ya. Berarti kan sebelum kita mencintai orang lain, kita harus cinta dulu terhadap diri kita sendiri. Nah, dan tentunya jangan suka nih membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena kan pastinya kapasitas orang tuh berbeda-beda ya kemampuannya. Nah, Sobat Mai, gimana nih dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya krisis identitas itu adalah hal yang sangat wajar dialami oleh semua orang ya, setiap orang. Pastinya di sini saya, Mas Andre, Mbak Lulu juga pasti pernah kan merasakan krisis identitas ini. Nah, jadi Sobat Mainku, ya jangan sampai kalian itu merasa sendirian mengalami hal tersebut. Teman-teman di sini tentu saja mengalami hal-hal yang demikian. Jangan takut ya. Yang penting kita nggak menyerah untuk terus menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, Sobat Main, kalau kalian punya pertanyaan ataupun pengalaman seputar krisis identitas, jangan ragu untuk share di kolom komentar kita ya. Kita pasti bakal senang banget dan seru untuk ngobrol bareng kalian lagi. Oke sekali. Dan jangan lupa nih untuk follow podcast kita biar gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.